Mari kita mulai kajian kita pada sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaihi wasallam, dan agar kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sofia yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang sering kita bahas setiap hari Ahad pekan keempat, pekan pertama, bahwa kita selalu berupaya mengupas tentang norma-norma sosial yang diajarkan dalam agama kita. Kita menyebutnya dengan usulun nizam al-ijtima'i al-islami. Bagaimana norma-norma dasar dalam kita membangun kedisiplinan sebagai umat manusia yang beragama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita mengupas sedikit tentang ayat-ayat yang Allah janjikan. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali berjanji. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'adallahu alladhina amanu dengan berbagai macam kalimat setelah. Dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Maidah, dalam beberapa surat yang lain kita sering menemukan kalimat wa'adallahu alladhina amanu. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surat Al-Maidah ayat 9 adalah wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada kita di dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemenangan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah senantiasa berjanji kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Waridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Coba kita perhatikan. Kalau janji-janji manusia itu bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Ada orang yang berjanji akan memberikan kesejahteraan, tapi dia tidak punya komponen-komponen kesejahteraan sehingga janji hanyalah janji. Sedangkan dia tidak mampu melaksanakan janji. Ada orang yang berjanji akan memberikan rasa aman dan nyaman, tapi ternyata dia tidak bisa memberikannya karena memang manusia tidak memiliki keamanan dan kenyamanan. Kalau kita lihat di dalam surat Quraisy, ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rahlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahwa rasa lapar, rasa kekurangan, rasa ketidaknyamanan itu hanya Allah yang memilikinya dan yang mengatur. Manusia hanya berikhtiar berjanji bahwa dia akan melaksanakan ini, dia akan melaksanakan ini. Walaupun dalam hal ini janjinya akan dilihat dari dalam hati. Karena di dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan ciri orang yang berjanji itu adalah walladzina hum
li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang kalau dia diberikan amanat oleh Allah dan dia memiliki komitmen serta janji, ra'un, mereka akan merawatnya dengan semaksimal mungkin. Jadi kemampuan manusia hanya ra'iyatul ahd, berusaha merawat, menjaga janji. Karena yang mampu menjadikan janji itu betul-betul terwujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya hari ini, kalau ada manusia yang berjanji dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, janji siapakah yang kemudian akan kita kejar? Dan siapa yang bisa paling menepati janji di antara janji-janji yang ada? Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan surganya. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman ampunan dosa. Allah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada orang-orang yang beriman kepemimpinan. Wala yumakkinanna lahum. Dan Allah berjanji akan meletakkan orang-orang beriman untuk mereka pada akhir. Jadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini nyata dan pasti. Tapi untuk menjadikan janji Allah itu nyata dan pasti, di dalam Al-Quran kita temukan kepada siapa janji itu Allah berikan. Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin, yang mukminat, orang-orang yang beramal saleh. Maka Allah akan tepati seluruh janji Allah kalau orang itu beriman kepada Allah dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salih. Wa'adallahu alladhina wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat. Jadi Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, yang beramal saleh. Orang mukmin laki-laki, seorang mukmin perempuan. Janji-janji yang nyata. Dalam kehidupan kita ini, banyak orang yang lebih mengejar janji-janji manusia dibandingkan janji-janji Allah. Maka penting bagi kita untuk melihat apakah janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran berkesesuaian dengan janji hamba-hamba Allah. Kalau ternyata kemudian dia sesuai, maka janji itu adalah janji yang boleh untuk kita ikuti dan kita taati. Yang menjadi masalahnya adalah bahwa banyak di antara kita yang berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak anggap dan kemudian itu menjadi sebuah penyesalan di akhirat nanti. Maka mari kita melihat fenomenanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan janji, informasi bahwa kemenangan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah menyampaikan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan kemenangan. Pertanyaannya, di antara 8 miliar manusia hari ini, siapa yang hari ini begitu semangat, menggebu-gebu, mencapai derajat takwa di hadapan Allah? Berapa jumlah? Dari 8 miliar yang beriman kepada Allah, 1,9 miliar. Di antara 1,9 miliar yang beriman kepada Allah, berapa yang berusaha untuk bagaimana menggapai ketakwaan di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Ada orang yang kemudian hidup itu dia mengalir, ya. Kalau diajak maksiat, diajak baik, dia baik, diajak kemudian berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah, dia lakukan. Ya, diperintahkan untuk membela orang-orang yang benar, dia nggak bela. Diperintahkan untuk menjauhi orang-orang munafik dan fasik, dia temani. Artinya bahwa komitmen untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak banyak. Padahal Allah menjanjikan wa'adal muttaqun. Allah sudah menjanjikan bahwa semua fasilitas surga yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi ternyata untuk mencapai pada titik itu tidak semua orang tertarik untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Lalu kita lihat di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al amruhu yusra.
Begitu banyak janji Allah pada orang-orang bertakwa, akan begini, akan begini. Pertanyaannya, kenapa banyak di antara manusia yang tidak berlomba-lomba agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa? Fal yatanafasil mutanafisun. Tapi banyak orang-orang yang berlomba dalam kehidupan dunia. Kekayaannya, popularitasnya, kehebatannya, itu yang dicari. Sedangkan ketakwaan yang ada dalam hatinya hanya mengendap dalam keinginan tanpa ada pewujudan di dalam. Kalau kita lihat para sahabat, mereka mengejar ketakwaan itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendefinisikan takwa. Bagaimana Umar bin Khattab mendefinisikan takwa. Dan seluruh definisi yang mereka buat, mereka lakukan dengan segenap kemampuan mereka. Dan itu adalah cara mereka untuk mencapai ketakwaan. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa itu adalah al-isti'adadu lirrahil, persiapan kita untuk meninggalkan dunia ini. Ya, asyukru bil qalil, syukur dari apa yang kita dapatkan walaupun sedikit. Ya, sampai 4 komponen dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan ketakwaan. Umar bin Khattab sampai mengilustrasikan bahwa orang yang bertakwa itu berada di dalam sebuah jalan yang sangat kecil, begitu licinnya. Di tengah-tengah mereka begitu banyak duri dan ranjau yang bisa membahayakan mereka. Dan dia berjalan secara perlahan-lahan sehingga dia tidak terkena seluruh ranjau-ranjau itu. Dan dia selamat, itulah takwa. Jadi ada definisi takwa dilihat dari bagaimana sikap hidup. Ada definisi takwa dilihat dari bagaimana tingkat ihtiyat, kehati-hatian. Jadi takwa itu memiliki banyak sekali dimensi. Yang sebenarnya ini bisa kita lakukan dari semua posisi yang kita miliki. Maka kalau kita perhatikan sekarang, kita ini dijauhkan dari semua komponen-komponen yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa. Nabi Muhammad mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Maka kalau ketakwaan ini saja sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik, lalu apa di dunia ini yang akan dikejar dan dicari oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah sambil mencari harta? Ibadah sambil mencari popularitas? Ibadah hanya untuk menghabiskan waktu? Ibadah hanya menunggu datangnya malaikat maut? Atau ibadah-ibadah dan apapun yang kita lakukan itu mengarahkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jannah, Allah sudah menjanjikan dengan surga yang begitu indah. Maka dari sini kita berusaha untuk mengejar satu hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengisi hidup ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat bahwa manusia-manusia yang bertakwa humul anbiya wal mursalin. Contoh konkretnya adalah para nabi dan para rasul. Sedangkan nabi dan rasul itu memiliki setidaknya ada 3 ciri. Yang pertama, al-khudu'u wat-ta'atu wat-ta'abbud lillahi ta'ala. Seorang nabi dan rasul itu punya ciri ketundukan dan kepatuhan yang sangat totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan sangat sungguh-sungguh. Jadi hampir seluruh nabi itu memiliki al-khudu'u wat-ta'ah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Mereka walaupun jumlahnya banyak, semua nabi itu memiliki ketundukan dan kepatuhan kepada Allah yang sangat tinggi. Dilengkapi dengan ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh. Setelah para nabi ini memiliki kekuatan itu, maka kemudian yang kedua, setiap nabi memiliki ruhud dakwah wal mujahadah.
Semuanya itu memiliki spirit berdakwah dan bersungguh-sungguh. Adakah kita pernah mendengar ada nabi yang kerjanya cuma jalan-jalan, main, santai-santai? Dari semua nabi yang kita dengar, tidak. Kullal anbiya, seluruh nabi begitu sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi dan tugas. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita katakan kita bukan nabi, tapi kita ini pengen menjadi orang yang sukses sebagaimana para nabi. Maka kalau nabi punya sikap at-ta'atu wal khudu'u wa ta'abbud lillahi ta'ala, kenapa kita tidak berusaha untuk melakukan hal yang dilakukan oleh para nabi ini? Yang kedua tadi adalah ruhul ad-da'wah wal mujahadah. Selalu ingin menyebarkan Islam, berjuang sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala sesuatu. Yang kita dengar memang sedikit ya. Nabi yang kita kenal itu hanya beberapa puluh, 25 nabi. Padahal kalau kita lihat di dalam beberapa penjelasan ada Samuel, ada Yusha bin Nun, itu masuk dalam kategori murid-murid Nabi Musa yang kemudian menjadi nabi. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang wajib untuk kita kenal itu ya nabi yang 25 itu. Tapi banyak ya, karena jumlah nabi itu sampai ribuan. Sedangkan jumlah rasul hanya 300. Artinya setiap nabi ini punya ruh dakwah wal mujahadah. Coba jikalau kita di masyarakat ini punya ruh dakwah wal mujahadah, maka mereka seperti nabi-nabi. Ulama'uhum ka'anbiya'i fi zamani sabiq. Ulama-ulamanya itu, ulama-ulama zaman Nabi Muhammad ini seperti para nabi-nabi pada zaman dahulu. Karena Rasul mengatakan al-ulama'u warathatul anbi. Para ulama itu pewaris para. Maka kalau ulama memiliki pewaris para nabi, ma yuwarithul anbiya. Pertanyaannya, apa yang diwariskan para nabi itu kepada para ulama? Hal yuwarithul abwal wal jah. Apakah nabi-nabi itu mewariskan kepada para ulama kita harta dan jabatan? Tidak. Yuwarithuhu ya al-ulum, yuwarithuhu sifat al-mahmudah. Yang diwariskan adalah poin-poin tadi. Ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu. Semakin berat dan semakin besar tantangan dalam menghadapi ujian hidup, semakin mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru lari dari kenyataan. Maka ulama-ulama kita kalau kita lihat, mohon maaf, hampir sebagian ulama kita itu hidup fis sujun, hidup di dalam penjara. Ya, memang yang kita belum dengar pernah masuk penjara diantaranya adalah Imam Malik. Tapi Imam Abu Hanifah meninggal di penjara. Ya, di penjara kemudian diracun. Menurut sebagian sejarah mengatakan itu di penjara Baghdad. Di penjara yang dititipkan oleh pemimpin pada saat itu. Ya, yu'adzab ya, wa yusammam. Diazab dan diracuni. Imam Ahmad ibn Hanbal, ulama salafi ala manhajillah, yang memegang teguh tali Allah, aktsar min hayatihi fis sujud. Sebagian besar dari hidupnya itu hanya di penjara. Karena hanya menolak satu hal. Akana al-Qur'anu makhlukun aw ghaira makhluqin. Ketika Ahmad ibn Hanbal mengatakan pendapatnya dan menyebabkan beliau di penjara, beliau tidak pernah bergeming hingga akhir hayatnya, tetap dalam kondisi istiqamah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama lain ada yang memang kemudian yang mengatakan bahwa mulut saya menyampaikan hal itu tapi hati saya tidak. Karena saya tidak sekuat Anda wahai Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menghadapi siksaan di dalam penjara. Jadi kalau kita lihat ada beberapa ulama-ulama yang terkenal. Ya, itu yang kemudian dia sangat dibenci oleh Ahmad ibn Hanbal. Itu bukan karena kepribadiannya yang dibenci, tapi karena tidak bisa bertahan untuk menyatakan sebuah kebenaran
di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara gambaran tentang para nabi adalah amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Mereka selalu berusaha untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan dari berbagai macam kemungkaran. Coba sekarang, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, kita mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul, terutama nabi kita, Nabi Muhammad. Apa yang sudah kita serap di dalam hidup kita ini, sehingga kita bisa mengatakan nahnu natsba'u ma yaquluhu wa yaf'aluhu rasul. Kita ini muttabi' apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita masih muqtadil ulama, mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama. Karena mungkin kita tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara langsung karena keterbatasan ilmu kita, bahasa kita, keterbatasan perangkat-perangkat keilmuan kita, sehingga kadang-kadang kita harus menggalinya melalui para ulama. Tapi tujuan kita adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah pada titik itu, maka dunia ini akan kita pandang dengan sebuah tempat di mana kita memperjuangkan segala sesuatunya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara apa yang Allah janjikan adalah la yastakhlifannakum wa la yumakkinanallahu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beramal dengan amalan soleh, Allah akan menjadikan kita pemimpin di atas muka bumi ini, dan Allah akan mendudukkan kita menjadi orang yang melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian konsekuensinya? Apakah ayat ini hanya berlaku pada satu dekade atau pada setiap dekadenya? Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan ayat itu sifatnya mukjizat. Wal mu'jiz wa mu'jizatullah la tantahi ajaibahu wa la tantahi awamirahu wa la tantahi tadabirah. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ayat Al-Qur'an, maka tidak akan pernah apa yang Allah sampaikan kemudian menjadi hilang dan kemudian tenggelam. Tapi apa yang Allah sampaikan akan terus ada, akan terus hadir, dan akan terus kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jadi kalau Allah berjanji bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu beramal soleh, la yastakhlifanna, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin. Wala yumakkinanna lahum, dan Allah akan menjadikan mereka orang yang akan menjadi pengatur dari alam ini. Apakah kemudian kita menganggap bahwa ayat itu hanya berakhir setelah Daulah Utsmaniyah tahun 1924 kemudian hancur, Sultan Hamid yang terakhir berada di sebuah tempat yang diasingkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, dan kemudian bangkitlah Kemal Atatürk, dan kemudian seakan-akan Islam sampai hari ini tidak pernah bisa bangkit lagi? Apakah kita menganggap bahwa ini sudah berakhir? Apakah kemudian kita berkata bahwa tidak ada lagi kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Bagaimana kemudian dengan turunnya Nabi Isa ke Masjid Putih di daerah Damaskus, di mana Nabi Isa menyerukan sebuah kebaikan dan setelah itu Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam? Apakah kemudian kita tidak yakin bahwa Allah akan menjanjikan suatu saat kemenangan itu akan hadir kembali bagi umat Islam? Maka kalau kita meyakininya, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah hal a'dadna haula'i abna'ina wa dhurriyyatina limuqabalati hadhihi al-mafazah. Apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk bisa menjadi pejuang-pejuang yang bisa mendatangkan kemenangan untuk umat Islam itu kembali? Kalau kita pernah melihat bagaimana ibu dari Salah Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, yang setiap hari
selalu melantunkan kalimat, ya salah anta fatih Palestin, ya salah anta fatih Palestin. Fi qurah ba'idah minal mudun al-kabira. Dia ada di sebuah kampung kecil, membesarkan anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu kemudian kondisi mereka dikuasai oleh orang-orang Eropa yang begitu sangat marah dengan umat Islam karena beberapa kali kepemimpinan yang mereka miliki selalu saja hancur dengan kekuatan Islam. Tapi saat itu mereka sudah sangat serius menjadikan umat Islam tidak akan pernah bangkit kembali dan tidak menang. Mereka membuat union atau membuat persatuan Eropa. Begitu marahnya mereka ketika pernah mendengar bagaimana Spanyol yang merupakan tempat mereka pernah dihancurkan oleh umat Islam. Konstantinopel yang pernah dimiliki oleh umat mereka kemudian dihancurkan oleh umat Islam. Dan mereka berharap bahwa Yerusalem atau Palestina saat itu harus mereka yang memilikinya dan tidak ada satupun orang yang bisa menguasainya kembali. Ketika ada seorang ibu yang mengatakan, ya salah anta fatihu Palestin, ya salah anta fatih Palestin, wahai salah, engkau harus tumbuh besar menjadi seorang yang membebaskan Palestina. Marratil imra'ah, lewatlah wanita-wanita fil qura, di dalam desa-desa mereka. Yaqul hahiya imra'ah majnuna, hahiya imra'ah majnuna. Tuh ada orang tua yang gila, itu ada ibu yang gila. Bagaimana mungkin dia selalu menyerukan agar anaknya, putranya yang digendong masih sangat merah. Saat itu dia punya kalimat di mana dia memotivasi anaknya untuk menjadi pembebas Palestina. Ternyata tidak lebih daripada 30 tahun Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima perang dan mampu menghancurkan orang-orang Eropa yang jumlah ya disebutkan di As-Sufun ya, sepanjang memandang bahar ya, kulluha sufun, tidak ada kelihatan air kecuali hanya kapal-kapal besar untuk menghancurkan orang-orang muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saat. Tapi ternyata Allah berpihak kepada mereka. La yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin pada saat. Maka pada akhirnya saat itu Palestina dimiliki dan dikuasai oleh umat Islam kembali. Kemudian hari ini kita melihat saudara-saudara kita Palestina, di Lebanon, di Yaman, dan di beberapa tempat sudah dihancurkan dari sejak dahulu. Bagaimana mereka membuat psikologis orang-orang Irak itu menjadi sangat takut dengan mereka dengan cara menggantung Saddam Hussein yang merupakan pemimpin mereka pada saat itu. Bagaimana mereka berusaha untuk menghancurkan Nursi ketika memilih kepemimpinan di Mesir. Bagaimana kemudian ketika mereka melakukan berbagai macam pembunuhan termasuk kepada Muammar Gaddafi dengan tangan seorang anak kecil yang dulu mungkin tidak tahu bagaimana perjuangan Muammar Gaddafi. Kalau kita lihat begitu masifnya mereka berusaha untuk menghancurkan setiap dari kemenangan-kemenangan. Tapi karena Allah berjanji, layastaklifanna, Allah akan menjadikan mereka umat Islam yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin kembali dunia ini. Maka apa hal yang harus kita bangun dalam lingkungan kita, dalam sosial kemasyarakatan kita, dalam kultur keagamaan kita? Mari kita persiapkan nu'iddu syaban taibal a'raq, nu'iddu syaban taqiyan lillah. Maka saatnya kita harus membangun. Karena jangan sampai kita pada titik di mana Islam saat itu Allah menangkan dan ternyata kita lihat anak dan cucu kita tidak ada dalam deretan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang paling menyedihkan adalah ternyata anak dan cucu kita menjadi penghalang dan penghadang daripada izzul Islam wal Muslim. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kalau Allah sudah menjanjikan sebuah kemenangan akan terjadi, maka apa yang kita lakukan untuk persiapan? Apakah hari ini anak-anak kita muhibbina billahi wa rasulih? Apakah anak-anak kita yang kita cintai hari ini, di dalam hati mereka ada kecintaan kepada Allah dan Rasul? Mari kita cek di dalam hati mereka.
Jangan sampai ternyata hatinya kosong. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilaihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada hartanya, anaknya, dan orang tuanya. Maka kalau itu belum mampu kita tanamkan di dalam diri mereka, lalu dengan modal apa kita bisa mengajak mereka untuk berjuang di jalan Allah, berjuang mengikuti sunnah Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya saja tidak ada. Kenapa kemudian mereka tidak bisa mencintai Allah dan Rasul? Karena sesungguhnya cinta itu sudah dibutakan dengan berbagai macam fata morgana dunia yang dibangun oleh musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya, di antara tujuan para nabi, kenapa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya nabi-nabi ini diperintahkan oleh Allah memiliki satu visi yang sangat besar, adalah untuk menghancurkan yang disebut dengan al-ghaflah, yang disebut dengan sikap di mana dia lalai, dia lupa kepada Allah, sekaligus dalam hatinya ada kelengahan. Jadi setiap nabi datang itu untuk menghancurkan semua kelengahan yang ada dalam diri manusia. Manusia itu kan, mohon maaf, kita ini suka lalai. Ada kalimatnya lahun, ya, atau kalimatnya itu dengan yaghfilun, mereka lupa. Ya, makanya kalau kita lihat orang yang beriman itu walladzina hum anil laghwi mu'ridu. Dia tidak pernah menjadikan kehidupan sehari-harinya selalu lagu, hal yang tidak ada maknanya dan sia-sia. Maka mari kita perhatikan anak-anak kita dalam sehari-harinya, berapa kelalaiannya untuk menyebut nama Allah, berapa kelalaian dan kelengahannya untuk bisa menghadapkan dirinya kepada Allah yang Allah sudah panggilkan dan Allah wajib. Berapa kali dia sudah lengah atas zikir-zikirnya kepada Allah. Berapa kali dia lengah untuk bisa bersama-sama menguatkan hatinya dengan ayat-ayat yang dibaca. Kalau itu juga kemudian menjadi problematika bagi kita, karena mereka sudah terlanjur cinta dengan harta, mereka sudah terlanjur cinta dengan pola hidup hedonis, dengan permainan-permainan mereka. Maka artinya bahwa kita punya PR yang kedua. Selain menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, menghancurkan semua kelemahan dan kelalaian yang dilakukan oleh mereka. Makanya ada ulama yang menulis buku khusus, ada namanya Tanbihul Ghafilin. Berikan peringatan kepada orang-orang yang lupa. Makanya namanya ghaflah, ya, yang suka lupa dan lalai. Ada juga bunyinya Tanbihul Mughtarrin. Memberikan peringatan kepada orang-orang yang melampaui batas, ada yang melakukan hal-hal yang sifatnya gurur, yang sia-sia, yang tidak ada makna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin membangun di dalam diri anak-anak kita, generasi-generasi kita cinta kepada Allah, jauh dari berbagai macam hal-hal yang buruk, maka adakah di antara mereka ya'rifuna mujahadatil anbiya'i wal mursalin wa atba'ihim? Tahukah mereka bagaimana perjuangan hidup para nabi dan para rasul? Kenalkan kepada mereka bagaimana perjuangan-perjuangan setiap nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran Allah mengkisahkan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan mujahadatul anbiya. Bagaimana Nabi Yunus menghadapi kaumnya, bagaimana Nabi Ayub menghadapi kaumnya, bagaimana Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya. Begitu banyak mujahadah yang diajarkan oleh Allah. Apakah itu sudah tertancap di hati jailuna al-yawm, hati pemuda-pemuda dan anak-anak kita? Banyak di antara mereka yang sudah mendengar kisah itu tapi tidak bisa mengambil inspirasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu standarisasi bagaimana kemudian beliau membolehkan seseorang untuk ikut dalam sebuah peperangan atau tidak peperangan adalah berkaitan dengan muamalatuhum wa ibadatuh.
berkaitan dengan muamalah orang itu dalam kehidupan sehari-hari dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di antara salah satu kekuatan umat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir adalah akhlaqus syabab. Akhlak para pemuda-pemuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat banyak di antara mereka yang saat ini tidak mengerti bagaimana mereka memiliki posisi akhlaknya baik atau buruk. Di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah ya'riful farq bainal haqq wal batil. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang memiliki pengetahuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka untuk menghancurkan hak dan batil ini, hum yukhrijuna syubuhat. Mereka keluarkan berbagai macam syubuhat. Syubuhat itu yang membuat ragu, yang membuat bingung, yang membuat kita tidak lagi bisa mengetahui. Ya, jadi mereka menggunakan para intelektualitas kita, menggunakan syubuhat. Jadi pemikiran-pemikiran yang membuat kita ragu terhadap ajaran kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk bangga dan percaya terhadap ajaran agama kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat lemah. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan. Kita kalau sholat, sujud. Bacaan sholat kita itu begitu meyakinkan dengan harapan Allah mendengar setiap tasbih-tasbih kita dalam sujud kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, Allah mendengar kita dan kita sudah meminta kepada Tuhan yang benar. Coba perhatikan kepada mereka-mereka yang bukan agama Islam. Di dalam agama mereka, mereka kadang-kadang melakukan ritual ibadah semaunya mereka. Ada yang masuk ke dalam tempat ibadah mereka pakai sepatu sendal. Ada yang masuk ke tempat ibadah mereka pakai baju you can see. Ada yang masuk ke tempat ibadah mereka, mereka pakai baju-baju yang kotor, yang haram, yang habis minum khamr kemudian dia masuk. Tapi di dalam Islam, apakah itu semua diperbolehkan? Jelas. Sebelum kita masuk, bertemu dengan Allah, kita basuh wajah kita, kita bersihkan tangan kita. Kita berharap kepada Allah agar Allah menerima kita. Maka ketika sujud kita betul-betul merasa bahwa kita butuh dengan Allah. Dan itulah kehebatan Islam. Tapi kalau kemudian umat Islam sudah tidak lagi memiliki akhlak yang menjadikan dia begitu yakinnya bahwa Allah sebagai Tuhannya yang harus dia sembah, dan kemudian dia berusaha untuk merapikan setiap hati dan jiwanya menghadap Allah, maka artinya zahabu akhlaqahum. Mereka tidak punya akhlak lagi. Bukan hanya kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, halaku, mereka akan hancur. Maka sekarang ada anak-anak yang kemudian mendengar azan, dia mengatakan, apa pentingnya azan? Diperintahkan sholat, kemudian dia mengatakan, ya kenapa saya harus sholat? Ya kenapa? Karena zahabu akhlaqahum. Akhlak mereka sudah hilang. Maka sesungguhnya kekuatan seorang pemuda itu letaknya adalah pada akhlak mereka. Baik akhlak kepada makhluk Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemenangan Allah akan datangkan kepada umat Islam ini. Yang menjadi masalahnya, apakah kita ada di dalam gerbong kemenangan itu, atau kita hanya menjadi penonton, atau mungkin anak dan cucu kita menjadi orang-orang terdepan dalam menghalangi kemenangan itu. Semua tergantung bagaimana kita mempersiapkan mereka hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan refleksi bagi kita semua agar kita mempersiapkan generasi-generasi kita, generasi yang tangguh, generasi yang muttaqin, yang menjadikan apa yang Allah janjikan betul-betul nyata di depan kehidupan kita. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.